Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Rido di channelnya Mas Rido. Pagi ini saya bareng Siti Hajar lagi. Halo teman-teman. Kembali lagi bersama Siti Hajar ya. Ya. Gimana Ti kabarnya Ti? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini udaranya cerah banget Ti. Terus mataharinya juga masih sangat segar. Ya. Tadi Siti bangun jam berapa? Tadi aku bangun jam 5 kurang kayak. Jam 5 kurang. Terus sholat subuh? Udah sholat subuh, keren banget. Udah mandi belum? Udah dong, berarti udah wangi kayaknya. Ini coba sih. Kan bau kayaknya nih. Oke, pagi ini kita mau ngobrolin sesuatu yang keren. Apa ya? Kita mau ngobrolin apa ya, Ti? Tadi ini Ti, dari kemarin kan udah ngobrol panjang lebar sama Siti. Sekarang aku mau nanya nih, cita-cita Siti apa sih? Menjadi dokter kandungan. Jadi dokter kandungan. Oh, kenapa Siti jadi pengen jadi dokter kandungan? Karena ya kayaknya itu seru lah gitu. Seru gitu. Tiap hari bisa megang-megang perutnya ibu hamil gitu. Ya udah gitu bisanya mencek lah gitu. Ngecek, oh bisa gini-gini ya, bisa USG gitu, lihat-lihat gitu ya. Selain itu apa Ti? Ini apa namanya? Bisa lihatin bayi terus tiap hari ya? Ada nggak yang suatu hal yang akhirnya Siti jadi punya cita-cita jadi dokter kandungan? Itu gara-gara apa? Gara-gara dulu sih nontonnya orang lagi lahiran gitu terus jadi ya suka nonton video, nonton YouTube. YouTube-nya apaan tuh? YouTube-nya ngapain tuh? Orang yang lahirin gimana tuh? Kok Siti tiba-tiba lihat gitu ada orang yang lahirin gitu atau orang yang lagi ngecek kandungan itu lihat YouTube apa? YouTube orang gitu. Ceritain lagi ngapain aja orangnya? Ada juga kalau yang di sinetron ya aku lihatnya ibunya tuh tunggu dalam, udah gitu bapak-bapaknya tunggu luar gitu, jadinya udah gitu susternya itu dokternya itu jadi kayak ayo bu gitu. Aku juga suka sih sama peralatan dokter gitu. Oh, peralatan dokter. Kenapa pengennya dokter kandungan? Kan ada dokter gigi, ada dokter bedah, udah dokter kecantikan, ada dokter penyakit dalam dan lain-lain. Kenapa kok yang dipilih dokter kandungan? Karena ya bisa membantu orang, yang lain juga bisa membantu sih, tapi itu ya masih bisa membantu. Soalnya kalau dokter kandungan tuh menurut aku dokter kandungan itu kayak hebat karena itu sudah menolong dua nyawa ya. Menolong dua nyawa, menolong ibunya dan ya, nyawa ibunya dan anaknya. Kalau misalkan ini sepengetahuannya Pak Derido ya, karena dulu Pak Derido pernah punya teman gitu, yang orang-orang yang suka ngelahirin itu, dia juga ini Ti. Jadi dia ngenolongin dua nyawa Ti. Dua nyawanya itu kenapa? Karena orang pas lagi lahiran itu antara hidup dan mati Ti. Iya. Pada saat ngeden ya. Pada saat ngeden itu tulang tubuhnya si ibunya itu kayaknya itu kayak tulangnya patah semua tuh. Seluruh tubuh itu patah semua. Itu kalau misalkan ibunya nggak terlalu kuat, nggak terlalu hebat gitu untuk ngelahirin bayi, karena kan itu kepala ya Ti yang keluar pertama dulu. Iya, kepala dulu gitu kan. Nah itu kalau nggak kuat banget itu bisa sampai mati, meninggal Ti gitu. Nah itu baru ibunya, terus bayinya juga kayak gitu, si anak juga kayak gitu, bayinya juga kayak gitu. Pada saat dia dikeluarinnya harus bener, harus ini. Kalau misalkan dia nggak bener, salah prosedur atau apa segala macam, itu juga bayinya bisa meninggal Ti. Kalau nggak meninggal biasanya bisa cacat juga Ti. Misalkan tiba-tiba ditarik gitu. Iya, misalkan kan ditarik karena udah harus buru-buru ditarik atau segala macam, itu bisa mengalami kecacatan karena kan masih lemah banget kan bayi yang dari kandungan keluar itu gitu. Jadi nggak langsung keras kayak gini Ti, nggak langsung keras itu enggak gitu. Makanya itu seorang
dokter kandungan itu seperti itu, Ti. Tapi ya dokter-dokter lain juga menyelamatkan nyawa juga, ada yang dokter gitu. Tapi kalau yang dokter kandungan gitu ya, Ti ya, itu salah satunya itu, Ti. Nah, banyak kan orang itu dokter kandungan adalah untuk melahirkan, Ti. Mikirnya seperti itu. Padahal enggak, Ti. Dokter kandungan itu mulai dari awal, Ti. Mulai dari anak bayi baru lahir, ya, sampai orang tua mau orang dewasa sampai orang dewasa gitu, Ti. Jadi dia ngecek bayi, ya, spesialis anak tuh. Jadi dokter yang bisa ngecek anak, jadi kan ngecek tumbuh kembang anak segala macem gitu. Terus ngecek pada saat dia sudah mulai balita, ngecek pada saat nanti dia anak-anak, terus ngecek pada saat nanti dia udah mulai remaja, ngecek nanti pada saat dia mulai mau menikah, ngecek pada saat dia sudah hamil. Itu kan seru banget. Jadi dokter kandungan itu biasanya gitu, Ti, nggak cuman pada saat dia hamil doang, tapi mulai dari awal gitu, mulai dari dia lahir sampai dia hamil sampai dia lahiran lagi gitu. Jadi muter terus kegiatannya sih dokter kandungan itu, Ti. Keren ya, Ti ya. Oh, pantasan sih pengen jadi dokter kandungan. Tapi kalau jadi dokter bedah kan biasanya ada yang kanker otak. Aku takutnya itu nggak berhasil bedah otaknya gitu. Tapi kan banyak yang otaknya copot gitu. Otaknya tuh jadi kayak jadi rusak gitu kan. Tapi dokter kandungan juga ada risiko-risiko seperti itu, Ti. Jadi setiap pekerjaan itu selalu ada risikonya, Ti. Kayak tadi pada saat melahirkan harus benar, harus apa, analisanya harus benar, dan nanti kalau enggak kayak gitu orangnya bisa meninggal atau anak bayinya juga bisa meninggal gitu. Jadi mau dokter apapun, mau siapapun gitu, kalau bekerja ya pasti ada resikonya gitu, Ti. Selain pengen jadi dokter kandungan, Ti, Siti pengen jadi apa, Ti? Aku mau jadi kayak Pak Dedi, Dok. Apaan tuh? Yang kayak apa namanya kan? Apa? Jalan-jalan ke gunung gitu, camping. Oh, traveler. Namanya traveler. Jadi orang-orang yang biasa jalan-jalan kemana-mana, terus traveling ya kemana-mana, itu namanya traveler. Siti pengen kayak gitu? Ya. Kenapa Siti pengen jadi traveler? Oh ya, kemarin udah diceritain ya, pengen ke Australia sama ke Mekah. Soalnya kan nanti bisa ngeliat apa aja gitu, kan ke bulan apa-apa kan gitu, jadi kita bisa apa namanya, bisa udah tahu lah gitu. Mengetahui banyak hal dari jalan-jalan gitu. Oh gitu. Ini kan ini ya, Ti ya. Kalau traveler itu hidupnya bebas. Iya. Hidupnya berkelana kemana-mana. Iya. Tapi aku takutnya tuh nyesek gitu, maksudnya tersesat gitu. Oh, tersesat gitu. Nah, makanya, Ti, kalau traveler kita harus tahu yang namanya ini, Ti, yang harus tahu yang namanya mapping. Harus tahu yang namanya arah mata angin. Kita harus juga bisa punya pengetahuan untuk bertahan hidup di alam. Kita harus punya pengetahuan. Punya kompas ya? Iya, harus punya kompas, harus bisa bertahan hidup di alam. Survive namanya, survival. Jadi survival itu gini, dia bisa bertahan hidup di alam bebas tanpa menggunakan apa-apa, Ti. Iya, misalkan dia cuman badan doang gitu, Ti. Ya kita bisa harus tahu makanan-makanan apa yang bisa dimakan. Misalkan ada buah apa yang bisa dimakan. Kan di alam bebas itu biasanya ada buah-buahan kan. Nah, kadang buah-buahan itu ada buah-buahan yang beracun, ada buah-buahan yang mematikan, ada juga tanaman-tanaman yang bisa dimakan gitu. Misalkan tanaman-tanaman yang bisa dimakan itu, misalkan tanaman yang nggak gatel, tanaman yang manis, apa segala macam itu masih bisa dimakan gitu. Terus kita bisa berburu hewan. Nah, kita bisa makan hewan seperti apa segala macam gitu. Misalkan kita bisa bikin api unggun sederhana apa segala macam. Nah, kayak gitu, Ti, biar nggak tersesat. Makanya traveler itu nggak sembarangan traveler kita jalan-jalan aja, tapi kita juga harus tahu medannya, harus tahu lokasinya. Yang jelas, Ti, traveler itu harus fisiknya kuat, Ti. Iya. Gitu. Ya. Iya. Nah, Ti, aku mau nanya, kan
Bentar lagi 17 Agustus nih, Ti. Ya. 17 Agustus. Biasanya 17 Agustus itu pada saat 17-an pasti ada apa namanya? Ada Paskibraka. Tahu Paskibraka? Enggak. Pasukan pengibar bendera. Oh, Nah, Paskibraka ya. Nah, pasukan yang gerak-gerak itu yang ngibarin bendera. Siti punya cita-cita pengen jadi itu enggak? enggak sih. Kenapa? Tapi aku suka aja. Suka aja, lihatinnya suka. Tapi kalau suruh jadi pengibar bendera kayak gitu nggak mau. Mau aja tapi ya di mana? Oh gitu ya, kan Siti nggak punya sekolah ya? Siti sekolahnya di rumah, jadi nggak bisa ya. Ya, misalkan Siti disuruh gitu, suruh ya misalkan ini makan misalkan, suruh ikutan kayak gitu menjadi paskibraka, mau nggak? Mau aja. Mau gitu. Pengennya yang jadi apa? Pengen ngibarin bendera apa yang ngerek bendera? Ngerek. Atau yang jadi komandan kombi. Jadi komandan kombi itu yang nyiapin pasukan gitu. Siap gerak. Enggak mau. Mau juga semuanya. Juga. Pokoknya semuanya pengen ya. Pengen dicoba ya. Tapi harus ada tempatnya ya. Iya. Nah, betul. Kalau 17-an biasanya Siti ngapain aja? Kalau 17 Agustus? Lomba apa yang Siti? Lomba, aku sukanya lomba mindahin balon. Tapi biasanya aku juara 3 mulu ya nggak apa-apa sih. Kenapa tuh? Kenapa kok juara 3 terus? Iya, soalnya ya aku pas dulu kan baru 5 tahun. Jadi larinya nggak cepet-cepet banget. Oh gitu. Daripada teman-teman aku semuanya gede-gede. Oh gitu, makanya kalah. Udah gitu pernah juga sih pentas di Al Hidayah. Pentas apa tuh? Pentas nari. Bukan, apa namanya? Lomba itu busana muslim. Oh, catwalk. Aku juara 1. Oh, catwalk. Juara 1. Iya, soalnya yang lainnya ada temen aku yang diem. Kayak gitu aja. Oh, kalau Siti atraktif. Udah gitu kayak gitulah, kayak muter baliknya kayak gitu. Kayak model. Kayak gimana? Gini. Gitu. Ah, gitu. Udah gitu ada temen aku yang pas lagi jalannya itu benerin celana gitu. Oh, gitu. Jadi kalau Siti lebih suka yang kayak gitu ya. Juara 1 akhirnya. Ya. Orang Siti aktif banget kayak gini. Lincah. Oke deh, selain lomba tadi apa namanya mindahin balon ya, Siti ini apa lagi? Suka lomba kan kalau di Al-Wardah pernah lomba makan mie, aku juga suka. Kalau di situ juga pernah lomba kerupuk, aku juara. Makan mie? Makan mie di situ di bawah. Mie rebus? Iya. Mie rebus, pantasan pipi bisa. Gitu. Makan lomba mie. Terus makan kerupuk. Iya. Apa lagi? Abis itu aku ya, lomba lari. Lomba lari? Terus menang nggak lomba lari? Enggak. Oh gitu. Gitu ya teman-teman. Mumpung lagi Agustus, jadi banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Jadi tadi Siti punya cita-cita, terus Siti pengen jadi paskibraka. Kalau misalkan ada yang ngajakin ya mungkin barangkali habis ini ada guru-guru yang lihat. Ini si Siti itu kan homeschooling gitu kan, nggak punya sekolahannya Ti. Siapa tahu ya ada ujian untuk jadi paskibraka, tiba-tiba Siti ikut dan bisa. Selain itu Siti tadi juga pengen lomba ya, ngikut lomba. Iya. Lomba apa aja tadi Ti? Mindahin bola ada juga sih yang kan ada yang mindahin kelereng. Aku juga pernah sih yang kelereng, tapi nggak juara. Udah gitu aku juga pernah, tapi kalau yang kelereng di bawah. Kalau aku teman-teman aku belum pernah sih, pas itu aku masih kecil. Jadi kan diikat begitu bawahnya tuh ada pensil. Oh, nanti masukin pensil dalam botol gitu. Siti nggak ngikut? Nggak, masih kecil. Ya? Masih 4 tahun. Oh gitu. Oke. Siap. Jadi selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 ya Ti? Iya. 75 apa 76 Siti? Saya lupa dah. Ya pokoknya itulah.
Nanti kalau misalkan kalau salah 75 ya berarti 76 kalau nggak salah ya. Soalnya ini aku lupa nih. 45 dikurangi 2001 berarti berarti 76 ya. Iya. 2001 dikurangi 1945. Berapa? 11 dikurangi 5 6. Iya. Itu 76. 76. Selamat Dirgahayu Indonesia ke-76. Semoga Indonesia tetap jaya. Kita mudah-mudahan cepat berlalu virus COVID-19 ya, Ti. Iya. Karena kita capek banget ya. Kita jadi nggak bisa kemana-mana ya. Kita jadi nggak bisa traveling kemana-mana. Kita jadi nggak bisa jalan-jalan kemana karena COVID-19. Mudah-mudahan. Kalau misalnya kalau kita lagi COVID-nya udah selesai, pasti kita ke Taman Safari apa-apa ya. Iya, betul banget. Biar kita bisa jalan-jalan ke sana ya. Biar kita bisa main ke sana dan kita ngevlog juga di sana. Kayak kita ngevlog di Kemit ya. Betul banget. Oke, Ti, itu aja, Ti. Ada yang mau ditanya ke Pak De nggak, Ti? Ada sih. Apa tuh? Kalau Pak De misalnya kalau Pak De suka nggak? Suka banget sama bikin video kayak gini gitu. Oh, ke Pak De bikin video-video kayak gini. Video. Ya, suka banget. Jadi jadi salah satunya adalah gini, Ti. Salah satunya adalah kita mendokumentasikan segala sesuatu atau segala kegiatan kita untuk dilihat orang. Bukan kita untuk pamer, tapi untuk dilihat orang. Misalkan kan kalau pagi Pak De bikin ngaji sama Abi, ngaji sama Ayah gitu kan, bikin vlog sama Naim, bikin ngobrolan sama Siti. Siapa tahu nanti di suatu ketika 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun ke depan kita pengen melihat atau kita pengen bernostalgia mungkin gitu ya. Kita masih bisa melihat video-video kita. Oh, cita-cita Siti misalkan. Oh, ternyata udah kesampaian cita-cita Siti sebagai dokter. Tapi kan ada videonya gitu. Jadi bisa, oh ternyata iya nih Siti udah dari dulu pengen jadi dokter gitu. Gitu ya, Ti? Nah, jadi sukanya karena itu. Karena untuk mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatannya Pak Ade. Iya. Itu aja, Ti? Udah? Cukup? Ya. Cukup. Ya udah, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami. Dan jangan lupa juga komen ya. Selalu nonton video-video kami. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami. Biar kami tambah semangat dalam membuat videonya. See you!